Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Masniadi SME dalam mata kuliah Ekonomi Kemiskinan. Pada pertemuan ini kita akan mengupas tema kebijakan pengentasan kemiskinan yang kita awali dengan subtema yang pertama, yaitu transformasi pertanian dan pembangunan pedesaan. Pertanyaan besar yang harus kita jawab sebagai langkah awal dalam kita mengupas materi ini adalah pentingnya sektor pertanian, kemudian pembangunan pedesaan di negara sedang berkembang. Ini menjadi fokus karena kita ketahui bahwa bicara kemiskinan itu tidak terlepas dari ada di mana mereka di negara sedang berkembang tersebut, termasuk di Indonesia. Nah, bicara lokasi ada di mana tentu tidak terlepas dari dua hal, ya. Kita bicara sektoral, ya, dan kita bicara spasialnya. Nah, bicara sektoralnya tentu kita harus berbicara sektor pertanian, ya. Kenapa sektor pertanian? Karena kita ketahui bersama bahwa kecenderungan negara berkembang secara umum adalah negara agraris, ya, negara yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian atau sebagian besar profesi rakyatnya adalah bergantung pada sektor pertanian. Sehingga bicara kedekatan antara kemiskinan dengan negara sedang berkembang itu pasti tempatnya ada di sektor pertanian dari sekian sektor yang berkontribusi dalam membentuk perekonomian negara tersebut atau daerah tersebut. Nah, jadi berbicara sektoral, maka jawaban pada sektor mana kemiskinan itu berada. Nah, tentu di negara sedang berkembang termasuk Indonesia di dalamnya, jawabannya adalah ada pada sektor pertanian. Nah, namun di lain pihak, sektor pertanian di negara sedang berkembang kita harus akui bahwa dia memberikan kontribusi tinggi, ya, terhadap penerimaan terhadap pendapatan nasional negara berkembang tersebut. Nah, namun di sisi lain, di balik tingginya kontribusinya dibandingkan dengan sektor yang lain, juga menyisahkan kemiskinan yang dialami oleh petani yang menjadi yang menjadi profesi sebagian besar rakyat di negara berkembang. Kemudian yang kedua, bicara spasial. Setelah sektoral tadi jawabannya sektor pertanian, secara sektoral jawabannya adalah kemiskinan itu ternyata ada di desa atau di pedesaan. Nah, karena apa? Karena kecenderungan dari negara berkembang itu, ya, kantong-kantong kemiskinan itu dia terdapat di pedesaan, ya. Nah, dan disinilah yang berkontribusi terhadap tingginya hasil sektor pertanian itu dikontribusikan oleh adanya desa-desa di negara berkembang. Nah, ini jawaban mengapa kita harus fokus kepada sektor pertanian dan mengapa kita harus fokus pada pembangunan pedesaan. Nah, selanjutnya dalam menentukan arah dari kebijakan apa yang kita terapkan dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di pedesaan, ya, khususnya di negara berkembang, ada beberapa pertanyaan pokok yang mesti kita jawab, ya. Yang pertama, apakah nanti kebijakan kita dapat meningkatkan produktivitas pertanian, ya, agar memberi manfaat bagi petani dan penduduk pedesaan yang tidak memiliki lahan. Karena kita ketahui bersama bahwa petani ini ada dua macam, ada petani pemilik lahan, ya, kemudian ada petani yang menggarap lahan atau yang kita sebut dengan buruh tani. Kemudian yang kedua, apakah kebijakan kita nanti berkaitan dengan bagaimana cara mentransformasikan sistem pertanian subsisten, ya. Subsisten itu adalah sistem pertanian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri menjadi perusahaan pertanian yang komersil dan berproduktivitas tinggi, ya, karena ini adalah salah satu kunci dari bagaimana memutus rantai kemiskinan itu di pedesaan adalah kita harus berhasil mentransformasikan sistem pertanian yang tadinya subsisten menjadi perusahaan pertanian yang komersil dan berproduktivitas tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana merubah perilaku petani agar bisa bertindak lebih rasional dalam menjalankan usaha taninya.
Karena kita ketahui bersama bahwa petani di desa itu dia mengadopsi ilmu pertaniannya itu secara turun-temurun dari nenek moyangnya ya, dari uh, dari orang tuanya, kemudian dia mengadopsi itu ya, kemudian itu yang diterapkan, dan kecenderungannya adalah tingkat pendidikan mereka juga bisa dikatakan relatif rendah ya, sehingga ada paradigma-paradigma lama yang masih melekat ya, yang membuat mereka bertahan dengan metode pengolahan pertanian dengan cara yang lama ya. Nah, ini menjadi fokus dalam bagaimana kebijakan pembangunan di sektor pertanian nanti, bagaimana merubah perilaku petani ya dengan memberikan pelatihan penyuluhan dan seterusnya ya, bagaimana caranya merubah perilaku petani agar tidak lagi berpegang pada paradigma atau kebiasaan lama. Kemudian yang selanjutnya adalah apa bentuk rangsangan ekonomi ya untuk meningkatkan output para petani kecil. Nah, ini nanti berkaitan dengan permodalan. Apakah lembaga-lembaga keuangan di negara tersebut atau daerah tersebut sudah berpihak kepada petani dalam memberikan rangsangan atau stimulus ekonomi dalam rangka meningkatkan usaha pertanian. Dan yang terakhir yang harus kita jawab adalah apakah peningkatan produksi pertanian cukup memadai untuk memperbaiki tahap kehidupan di pedesaan. Nah, ini beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, fokus dalam pembangunan pertanian dan pedesaan, jadi sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi ya, tetapi juga faktor sosial ya, faktor kelembagaan, dan kebutuhan-kebutuhan struktural dari modernisasi pertanian dan pedesaan. Nah, inilah yang menjadi bagian yang harus dipikirkan di dalam melakukan pembangunan pertanian dan pedesaan. Nah, selanjutnya adalah sebelum melangkah lebih jauh bagaimana nanti upaya konkret dalam melakukan pengentasan kemiskinan, kita harus mengetahui dulu transisi dari pertanian subsisten ke pertanian komersil yang terspesialisasi. Nah, jadi ada 3 tahap di sini. Tahap pertama kita lihat bahwa usaha tani di suatu daerah, suatu negara biasanya masih bersifat subsisten dengan murni dan hasil yang rendah atau produktivitas yang rendah. Nah, ini menunjukkan bahwa pada tahap ini ya, jadi subsisten itu dicirikan dengan ciri beberapa ya, yaitu misalnya modal yang masih tergolong rendah, kemudian teknologi yang dihasilkan juga rendah, kemudian hasil ya atau produktivitas juga rendah. Nah, kemudian melangkah ke tahap kedua ya, ada usaha tani campuran atau diversifikasi. Jadi sudah ada usaha untuk melihat alternatif lain ya selain bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan pangan ya, sudah ada usaha untuk misalnya bagaimana menambah ya atau mendiversifikasikan tanaman ya, seperti misalnya dengan menambah buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman perkebunan, dan termasuk usaha-usaha di bidang peternakan. Nah, negara berkembang ya kecenderungannya adalah masih berada pada tahap 1 menuju ke tahap 2 ya. Itu jawaban kenapa kemiskinan di sektor pertanian masih besar di negara berkembang pada sektor pertanian ya, karena masih berada di tahap 1 dan sampai hanya menuju tahap 2. Nah, sementara di negara-negara maju itu sudah mencapai tahap ketiga, yaitu usaha tani modern dengan produktivitas yang tinggi. Nah, usaha tani modern ini tentu dicirikan oleh tergambarnya usaha tani ya dengan dengan sudah adanya spesialisasi ya, kemudian didukung oleh teknologi yang tinggi ya, modal yang besar ya, permesinan ya, kemudian sudah ada penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan seterusnya ya. Inilah transisi dari pertanian subsisten ke pertanian komersil dan terspesialisasi. Nah, tentu harapannya adalah arah dari perjalanan atau tahapan pertanian itu ya, kita semua berharap menuju ke tahap yang ketiga. Dan rata-rata di negara berkembang masih
berada pada tahap 1 dan masih berkutat di tahap kedua. Nah, kemudian sebagai strategi ya menuju pembangunan pertanian dan pedesaan ya ada 2 poin utama. Yang pertama, kita harus memperhatikan sumber-sumber kemajuan berskala kecil ya. Jadi kemajuan berskala kecil itu ada beberapa poin. Yang pertama misalnya perubahan teknologi dan inovasi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sektor pertanian ya pendukungnya itu adalah teknologi dan inovasi. Dengan ada teknologi tentu ada efisiensi, kemudian ada produktivitas nanti yang dihasilkan yang tadinya sedikit kemudian menjadi berlimpah, yaitu termasuk dari pengaruh sentuhan teknologi dan inovasi. Selain itu yang kedua, ada kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi pertanian yang tepat guna ya. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus mendukung bagaimana peningkatan produktivitas dari sektor pertanian, misalnya berkaitan dengan penetapan harga dasar gabah, kemudian bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal menjembatani antara petani dan tengkulak ya. Kemudian kebijakan-kebijakan lain misalnya berkaitan dengan input ya, ada subsidi pupuk, ada pemberian bibit dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada kelembagaan sosial ekonomi yang menunjang. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi petani tidak berdiri sendiri, dia harus didukung oleh lembaga-lembaga yang menaunginya atau lembaga-lembaga yang berada di lingkungan pertanian tersebut ya, semisal tentu dinas terkait yang ada di daerah itu, misalnya dinas pertanian berawal dari Kementerian Pertanian, dinas pertanian di daerah, kemudian lembaga-lembaga keuangan, koperasi petani, sampai kepada kelompok petani ya, kelompok petani yang kemudian menjamin petani itu mempunyai posisi tawar. Nah, ini 3 poin ya yang harus diperhatikan yang menjadi sumber-sumber kemajuan pembangunan pertanian dan pedesaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah syarat utama bagi kemajuan pedesaan. Yang pertama, melakukan modernisasi struktur usaha tani untuk memenuhi permintaan bahan pangan yang meningkat ya. Jadi kita sudah melakukan modernisasi misalnya dalam hal proses produksi, kemudian penanganan pasca panen dan seterusnya agar kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian yang kita digeluti oleh rakyat itu bisa terjamin. Kemudian yang kedua, menciptakan sistem penunjang yang efektif ya, termasuk tadi disebutkan bahwa adanya lembaga-lembaga yang melingkungi atau menaungi daripada usaha pertanian ya, itu harus diberikan ruang ya, termasuk di dalamnya kalau di desa itu ada BUMDes ya, dan segala macam ya, itu juga harus diberikan ruang untuk mendukung usaha pertanian. Kemudian yang ketiga ada mengubah lingkungan pedesaan untuk memperbaiki tingkat kehidupan. Nah, termasuk tadi yang saya sebutkan di awal, bagaimana merubah paradigma ya, yang kecenderungan dari tingkat pendidikan petani kita masih relatif rendah ya. Kita sudah mulai berpikir bagaimana merubah lingkungan, merubah paradigma masyarakat atau petani di desa itu supaya dia lebih maju pikirannya dan mau menerapkan pola tani yang modern dan efisien. Nah, salah satu upaya konkret yang bisa dilakukan adalah tentu dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan ya kepada petani tersebut. Nah, inilah strategi ya, tentu banyak lagi strategi-strategi yang lain ya, tentu kita bisa kita uraikan semua ya. Ini menjadi benang merah saja yang bisa dilakukan untuk bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan yang dialami oleh rakyat di negara berkembang termasuk di Indonesia yang kecenderungannya itu berada pada sektor pertanian dan berada di wilayah pedesaan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.